Baik, saudara yang kekasih, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Amsal 20 ayat 14. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Saudara, ini sebuah pernyataan dalam kitab Amsal yang berbicara sekali lagi untuk hal-hal yang ada di sekitar kita yang terjadi ketika kita melakukan transaksi. Jadi Alkitab peduli dengan hal-hal kecil yang kita lakukan tiap hari, yang kadangkala kita abai. Alkitab menilai dan memberi panduan bagaimana cara kita membeli dan menjual kepada orang lain. Di dalam Amsal 20 ayat 10, ya, di Amsal 20 ayat 10, beberapa hari lalu kita membaca, saudaraku, di saat teduh kita, bicara tentang bagaimana sikap kita saat menjual, yang berkata ada dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Itu saat teduh kita beberapa hari lalu yang bicara bagaimana sikap kita saat menjual. Tapi dalam Amsal 20 ayat 14 hari ini, itu bicara tentang bagaimana sikap kita saat membeli. Yang berkata Amsal 20 ayat 14 ya, tadi. Tidak baik, kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Saudara, ini kita harus ingat, ini bukan sekedar aturan-aturan Kristen yang kaku dan membuat kita menjadi agamawi dan penuh batasan-batasan yang membuat kita takut. Tetapi kebenaran ini sebenarnya sudah tertulis di hati nurani kita sebagai rambu-rambu kehidupan kita sehari-hari saat menjual atau membeli. Namun karena kebenaran ini jarang dibahas atau mungkin tidak pernah didengar, saudaraku, kebanyakan kita tidak tahu, merasa nggak pasti ketika hati nurani kita memberi sinyal bahwa ini adalah kebenaran, sehingga kita abai dan kita tidak aware. Apa yang digambarkan di sini adalah trik-trik umum yang dilakukan dalam negosiasi bisnis, yaitu meremehkan dan merendahkan nilai suatu barang atau jasa yang ingin dibeli. Hal sebaliknya juga terjadi karena penjual mungkin terlalu menjanjikan atau melebih-lebihkan suatu produk atau layanan. Yang pertama, menekankan harga semurah-murahnya sebuah barang atau jasa dengan trik memburuk-burukkan produknya, lalu menyombongkan diri setelah itu bahwa saya berhasil mendapatkan harga murah dengan berbagai cara dan triki di hadapan Allah. Seperti triki ya, maksudnya trik-trik yang negatif ya. Tapi di hadapan Allah itu tidak benar. Kadangkala jujur, saudara yang kekasih, saya harus mengevaluasi diri, ya. Kita ibu-ibu dengan berbagai cara menawar sekandas-kandasnya harga sayur dan tomat, lalu merasa puas saat pulang ke rumah karena kita bisa menekan harga semurah-murahnya pada pedagang-pedagang kecil, ya. Kebenaran ini, saudara, bukan soal dosa atau tidak berdosa, tetapi tentang perilaku kita sebagai anak-anak terang yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita saat kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita pada waktu kita menjual atau pada waktu kita membeli. Ada kesepakatan penjual dan pembeli yang seharusnya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, bukan dengan triki, ya, bukan triki atau dengan trik-trik yang buruk, saudara. Imamat 25 ayat 14 dikatakan begini. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Sekali lagi. Imamat 25 ayat 14 dikatakan begini. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain.
Inilah ketentuan yang dibuat oleh Tuhan. Berkat dan keberuntungan itu datang dari Tuhan. Saudaraku, jadi artinya bahwa ada kesepakatan yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, saudaraku, antara penjual dengan pembeli. Satu kali, saudaraku, saya mendengar ada seorang pengusaha besar yang kerap membeli tanah-tanah masyarakat untuk dibangun perumahan karena dia seorang pengembang. Lalu ketika ada masyarakat yang belum sepakat untuk menjual tanahnya, maka pengusaha ini akan menimbun tanah di sekeliling tanah masyarakat tersebut yang sudah dia beli, hingga tanah dan rumah orang itu menjadi rendah, seperti kayak lembah gitu. Dan pengusaha tersebut mulai menutup akses jalan masuk ke tanah tersebut. Hingga masyarakat pemilik tanah itu terpaksa menjual tanahnya dengan harga yang murah, sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pengusaha tersebut. Nah, saudara, ini sebagai salah satu contoh yang nyata. Saya dengar saudara cerita ini. Saudara, ada begitu banyak contoh-contoh trik besar dan kecil dilakukan oleh pebisnis untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memperdulikan hati nurani dan dampak bagi orang lain. Orang percaya harus menerapkan nilai-nilai yang benar dari dunia ini. Saudara, begitu banyak trik-trik yang dilakukan, saudaraku, pada waktu kita menjual dan membeli, pada waktu bertransaksi secara bisnis. Saudara, setelah kita melakukan itu, kita mendapatkan harga yang murah. Alkitab katakan, saudara, seperti yang dikatakan di atas, begitu ia pergi, ia memuji dirinya, katanya, saudara. Jadi, saudara, ini hal yang Tuhan mau tekankan di dalam Amsal 20 ayat 14 ini. Matius 5 ayat 19 dikatakan begini. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara, contoh yang di atas itu bukan cuma hukum perintah pada Taurat. Tetapi saudaraku, firman di atas yang baru tadi saya baca mengingatkan kita bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi ia datang untuk menggenapinya. Ini artinya, saudaraku, bahwa ini berlaku sekalipun sepertinya hukum Taurat yang kaku. Tapi ini berlaku karena Yesus datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi datang untuk menggenapinya. Yang kedua, jangan memperdaya orang-orang yang lemah yang mempercayakan miliknya kepada saudara untuk mendapatkan keuntungan bagi saudara sendiri dengan memanfaatkan orang tersebut. Orang lemah yang dimaksud bisa jadi secara fisik dia lemah, secara materi, atau mungkin posisinya pada saat itu bergantung kepada saudara. Dia lemah bisa juga adalah secara pengetahuan dan intelektual. Dan lain sebagainya. Banyak hal lagi yang disebut sebagai posisi orang yang lemah. Di mana orang tersebut itu bergantung kepada saudara dan tanpa diketahuinya saudara memanfaatkan dirinya atau miliknya untuk keuntungan yang jauh lebih besar kepada saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Di dalam Tesalonika 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, janganlah kita memperdayakan atau memperlakukan saudara kita dengan tidak baik. Karena Tuhan akan membalas dari semuanya ini. Ini perjanjian baru, saudaraku. Seperti yang telah kita katakan, kami katakan, dikatakan dengan tegas kepada kamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar,
tapi melakukan yang kudus. Saudara, bagaimana contoh di dalam Alkitab kita memperdaya seseorang untuk keuntungan kita? Ada dua contoh, saudaraku. Contohnya itu Laban. Laban itu memiliki dua anak gadis, yaitu Lea dan Rahel. Nah, karena Yakub cinta pada Rahel, ia sepakat dengan Laban pamannya untuk bekerja padanya selama 7 tahun tanpa diupah agar bisa mengawini Rahel anak daripada Laban. Nah, deal antara Laban dengan Yakub ya sepakat bahwa eh, Yakub akan mengawini Rahel setelah dia bekerja selama 7 tahun. Saudara, Laban sepakat karena Yakub adalah paribannya atau impalnya ya Rahel. Namun setelah 7 tahun bekerja, dengan licik Laban menggantikan Rahel dengan Lea, ya kakak daripada Rahel saat malam pengantinnya. Lalu Yakub marah kepada Laban, pamannya, dan meminta sesuai janji kesepakatan mereka. Tapi Laban berkata, bekerjalah tanpa gaji lagi untuk 7 tahun lagi padaku. Barulah Rahel akan kuberikan kepadamu. Saudara, Laban telah mendapat keuntungan besar karena tangan Tuhan memberkati Yakub saat Yakub menggembalakan domba-domba Laban selama 7 tahun tanpa gaji. Lalu karena Laban melihat bahwa Yakub sangat mencintai Rahel anaknya, ia memanfaatkan dan memperdaya Yakub agar bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel tanpa gaji. Nah, saudara, Yakub ada dalam posisi yang lemah. Dan Laban memanfaatkan Yakub untuk memperoleh keuntungannya 2 kali lipat. Jadi posisi yang lemah di sini bukan fisiknya saja. Tetapi bisa posisi Yakub pada saat ini dia bergantung kepada pamannya Laban. Saudaraku, karena sudah ada janji yang disepakati. Nah, saudara, ini yang dikatakan saudara yang kekasih, menurut Alkitab, saudara itu nggak benar. Firman Tuhan seperti dalam 1 Tesalonika 4 ayat 6 sampai 7, jangan kamu memperlakukan saudaramu dengan tidak baik atau memperdayakannya, saudara. Saudara, Amsal 11 ayat 18 dikatakan begini. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Saudara, bisakah laba kita peroleh, saudaraku, dengan cara tricky? Bisakah kita memperoleh laba dengan cara, saudaraku, memanfaatkan sesuatu untuk keuntungan kita lebih besar tanpa diketahui orang yang sedang bekerja sama dengan kita? Bisa, saudaraku. Tetapi firman Tuhan katakan orang fasik yang melakukan itu membuat laba yang sia-sia, tapi siapa menabur kebenaran itu akan mendapat pahala yang tetap. Nah, contoh memanfaatkan orang lain, apalagi saudaraku ya. Contohnya adalah Saul. Saul mengetahui bahwa Mikal anaknya itu jatuh cinta pada Daud. Dan Saul memanfaatkannya untuk menjerat Daud. Ia membuat kesepakatan bahwa Daud akan menjadi menantu raja kalau Daud dapat menewaskan 200 orang Filistin dan membawa kulit katan orang Filistin tersebut kepada Saul. Pada waktu itu Saul adalah raja. Ia memanfaatkan anaknya Mikal untuk membunuh Daud di tangan orang Filistin karena rasa iri hatinya. Saudara, ini adalah dua contoh, saudaraku, bagaimana saudara segala situasi dan posisi bisa dimanfaatkan untuk mencapai keuntungan yang besar buat kita, saudara. Tapi di hadapan Allah itu nggak benar, saudara. Matius 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu perbuat, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi artinya bahwa firman ini mengatakan
Kalau kita menginginkan orang lain melakukan hal yang baik untuk situasi tertentu, lakukanlah itu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh Taurat dan kitab para nabi dikatakan. Jadi, saudara yang kekasih, ini hal yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Karena kadangkala sebetulnya ini sudah tertulis dalam hati nurani kita. Tuhan sudah menaruhnya ada panduan di dalam hati nurani kita. Tapi karena kita tidak pernah atau jarang membahasnya, saudaraku, akibatnya saudaraku kita bisa melanggar hati nurani kita karena kita ketidaktahuan kita. Tapi hari ini kebenaran ini menyadarkan kita bahwa untuk menjual dan membeli, saudaraku, kita perlu tahu seperti apa menurut kebenaran dan versi kerajaan Allah. Saudara, kita membangun sebuah budaya kerajaan Allah yang seharusnya orang-orang percaya kerjakan, saudara. Nah, yang ketiga, tuliskanlah kualifikasi produk yang kita jual secara jujur. Jangan menyembunyikan kelemahan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi apakah saudara sebagai eh, bisnis asuransi, apakah saudara sebagai penjual, saudara yang kekasih, tuliskan kualifikasi produk kita itu secara jujur, saudaraku. Ada banyak hal, saudara yang kekasih, kita mampu untuk memanipulasi atau menyembunyikan kelemahan dari produk tersebut. Kita tidak menyampaikannya dengan jelas, saudaraku. Lalu ketika orang lain sudah deal, mereka lihat, mereka merasa dirugikan. Saudara, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 12 ayat 17 dikatakan, siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Saudara, Kisah Rasul 24 ayat 16 dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi saudara yang kekasih, firman ini sekali lagi mengatakan, marilah kita berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi kita perlu mengecek, saudaraku, melihat saudara, secara hati nurani sebetulnya seluruh kebenaran itu telah dicatat dalam hati nurani kita. Tapi karena kita tidak aware, karena kita tidak tahu kebenarannya, dan mungkin itu saja tidak pernah dibahas, saudaraku. Akhirnya kita bisa melanggar ya kebenaran firman itu. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, apakah itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Saudaraku, apakah hati nurani kita murni dan bersih di hadapan Tuhan? Itu adalah poin yang paling penting ketika kita melakukan transaksi secara bisnis, menjual atau membeli. Saudara yang kekasih, firman ini katakan sekali lagi. Tidak bagus kata pembeli. Lalu ia pergi dan menyombongkan pembeliannya. Artinya saudaraku, dia melakukan segala cara, saudaraku, untuk apa? Untuk dia dapat membeli dengan harga yang sangat murah, saudaraku, dengan trik-trik tertentu, lalu kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain dan pergi untuk menyombongkan pembeliannya tersebut. Saudara, biarlah pagi hari ini kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang memerdekakan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hal-hal yang kadangkala kami tidak pahami. Ternyata semua itu tercatat di dalam kebenaran firman-Mu. Karena Engkau mau Tuhan supaya kami hidup menurut versi kerajaan Allah. Dalam segala hal, hal-hal yang kecil dan hal-hal yang besar. Kau memiliki kebenaran. Tuhan yang kami orang-orang terang yang telah kau panggil Tuhan keluar dari kegelapan. Tuhan mempraktekkan hidup benar antara sesama kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah ini mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin.